Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita bersyukur hari ini kita memasuki hari baru anugerah Tuhan. Marilah kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, yang menjadikan kami anak-anak-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk kesempatan baru yang Tuhan berikan kepada kami untuk merenungkan firman-Mu. Kami memohon berkat Tuhan agar kami dapat memahami dengan baik, merenungkannya dan melakukan firman ini dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dalam surat Galatia pasal 3 ayat 1 sampai dengan 14. Natsnya diambil dari ayat yang ketiga yang demikian bunyinya. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh? Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Melalui nats ini kita akan merenungkan lebih dalam dengan tema memulai dan mengakhiri dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam suratnya kepada jemaat Galatia, Paulus menyatakan bahwa kita yang percaya kepada pemberitaan Injil menerima anugerah keselamatan. Anugerah keselamatan bukan diperoleh karena melakukan hukum Taurat. Kita yang menerima keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus, yang adalah pusat keselamatan tersebut, kita juga sekaligus menerima anugerah Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang akan menuntun kehidupan kita terus-menerus. Namun apa yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Kristen di Galatia pada waktu itu? Mereka dipengaruhi dengan kuatnya oleh orang-orang yang mengajarkan bahwa untuk memperoleh keselamatan mereka harus melakukan hukum Taurat. Seharusnya lah pengajaran dan kehidupan jemaat dijalani berdasarkan anugerah demi anugerah, di mana Roh Kudus yang telah dianugerahkan kepada setiap orang percaya akan menuntun kehidupan dalam kebenaran. Demikian marahnya Paulus karena jemaat yang memulai perjalanan hidup beriman dengan Roh Kudus, namun mau mengakhirinya tanpa Roh Kudus. Mereka mau kembali menjalani kehidupan mereka berdasarkan hukum Taurat. Mereka hidup sebagai orang-orang Kristen Taurati, hidup dalam daging. Saya ulang kembali apa yang dikatakan Paulus di ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Di ayat 4 dikatakan, sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Dalam kehidupan orang-orang Kristen, masih sering terjadi hal yang demikian.
Mereka begitu bergairahnya memulai kehidupan pertobatannya atau lahir barunya dengan sepenuhnya mengandalkan Roh Kudus yang telah diterimanya dengan berlimpah-limpah. Namun seiring berjalannya waktu, mereka kembali hidup secara Torati. Mereka berusaha keras hidup baik dengan kekuatannya sendiri, sehingga jika gagal menjadi putus asa, dan apabila merasa berhasil menimbulkan kesombongan. Dan yang lebih parah lagi, kemudian si jahat masuk ke dalam hidupnya dengan cara yang begitu halus sampai mereka tidak menyadari bahwa arah dan tujuan hidupnya bukan lagi mengikuti kehendak Tuhan, namun kehendaknya sendiri, bahkan kehendak si jahat. Sekalipun pikiran, perasaan, sikap, perkataan, dan tindakannya salah, mereka tidak lagi menyadarinya, karena bukan lagi Roh Kudus yang menuntunnya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana kita menjaga agar tetap hidup dalam anugerah Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus? Bagaimana jika hidup kita dahulu dimulai dengan roh dan sekarang mau mengakhiri dengan daging? Marilah kita selalu merendahkan hati di hadapan Tuhan dan senantiasa bersedia dikoreksi oleh Roh Kudus. Marilah kita berani meninggalkan sahabat yang tidak mau hidup dituntun oleh Roh Kudus. Marilah kita mengurangi intensitas hubungan dengan komunitas yang tidak mengandalkan Roh Kudus. Marilah kita lebih banyak mencari sahabat dan komunitas yang sadar bahwa hidup dan kehidupannya semata-mata karena anugerah Tuhan, serta selalu mau mengandalkan Roh Kudus. Dan izinkanlah Roh Kudus, Roh Tuhan Yesus Kristus sendiri, terus-menerus tinggal dan menuntun hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menolong kita semua. Mari kita kembali berdoa. Tuhan Allah kami yang senantiasa mengasihi kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada saat ini. Biarlah hati dan pikiran kami terbuka untuk menerima firman ini dengan baik. Dan firman-Mu berguna untuk kami hidup dari hari ke hari, dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus sepenuhnya, sehingga hidup kami berdampak positif bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya
kita semua diberkati. Selamat beraktivitas dalam tuntunan Roh Kudus.